sini mana? Iya no. Kasi di atas kursi sana jadi oh natanda mo ba ano? Solar itu mah, solar. Eh. Ano dulu sa kanya na angin ko. Oy, itu situ suka angin. Sekali. Ano sa to? Tusuk-tusuk diri saya kaya aku bisa hilang.
Shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Kalau pada kesempatan menjelang malam ini kita boleh beribadah kepada Tuhan kembali. Ya, kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, yaitu Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tapamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita mulai lagu ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tapamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Untuk doa pembukaan saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami.
Pada malam hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada malam hari ini, kalau kami boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami selalu roh puji-pujian untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau, dan kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan boleh terjadi bagi kami pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, acara ini kami mau tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, di mana kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, kuasa kegelapan itu tidak senang dengan kami memuji Engkau. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati mentengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus selesai setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerajaan Aib. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, bahkan berkati mereka semua yang menyaksikan acara ibadah online pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka di dalam doa. Selanjutnya kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dan ada satu pujian, yaitu betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan doa bagi kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Tuhan Allah yang baik. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan, terus selanjutnya kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang
yang terbaik buat Tuhan. Terus selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita supaya setiap firman yang kami dengar, yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi kita. Kita siapkan hati kita dan ada satu pujian waktu Tuhan yang terbaik. Saya undang saudara Bapak berdiri. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur banyak, berterima kasih Tuhan atas waktu-waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan ruangan ini Tuhan, di mana ya Tuhan kami akan mendengar segala kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan adalah benar-benar daripada Engkau. Engkau yang sendiri yang bersuara, berkata-kata Tuhan, memberikan ini kekuatan, kesehatan daripada Engkau ya Tuhan, di mana kami mau rindu
untuk dibentuk, diajar, dididik oleh firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati persembahan yang ada, besar kecil, diberkati selalu ya Tuhan. Di saat kami akan mendengar firman-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ada kuasa gelapan yang cuma mengganggu kami Tuhan, yang cuma menghalangi kami, terutama dalam konsentrasi kami Tuhan, sehingga kami tidak terfokus dalam menyampaikan firman-Mu ataupun mendengar firman-Mu. Kami usir semua kuasa-kuasa gelapan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuat, darah yang berkuasa kinulai bisikinlai. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada saat malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan di mana diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada gembala tempat ini, terutama juga hamba Tuhan Nathan, terutama juga Bu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mungkin firman Tuhan pada saat malam hari ini sering kita dengar setiap hari, di mana firman Tuhan ini sudah tidak lazim lagi di kalangan anak-anak Tuhan. Marilah kita belajar akan bersama-sama dengan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9 bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya, di manakah engkau? Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat malam hari ini, di mana Tuhan menciptakan Adam dengan sempurna, dan kemuliaan Adam lebih rendah sedikit daripada segala malaikat. Jadi di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, di situ dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kalau kita bisa melihat sini, jadi keadaan Adam pada waktu itu sama dengan keadaan Tuhan Yesus Kristus pada waktu berada di tengah-tengah dunia ini. Jadi kemuliaan Adam itu sangat memang luar biasa, di mana dia hampir sama dengan Yesus pada waktu dia berada di dalam tengah-tengah dalam dunia ini, dan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat yang ada. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sedikit lamanya engkau menjadikan dia sedikit rendah daripada malaikat, engkau mengenakan mahkota kepadanya dengan kemuliaan dan kehormatan, dan menetapkan dia menjadi kepala atas semua perbuatan tanganmu. Jadi Adam diciptakan Allah itu sama seperti Allah, betar menurut teladan Allah atau rupa dengan keadaan Allah, di mana Tuhan Allah menciptakan Adam ini memang begitu sangat sempurna di pemandangan matanya. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan ataupun ingin melihat Allah, lihatlah kehidupan kita, tetapi dalam kutip, di mana kemuliaan Adam itu pada waktu dia berada di Taman Eden. Jadi kemuliaan Adam itu di mana benar-benar sangat mulia. Jadi saat itu juga Adam dan Hawa itu berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi tidak ada perantaranya. Jadi di saat Allah memberi kepada Adam dan Hawa, dia langsung datang kepada Adam dan Hawa itu kala dia berada di Taman Eden. Jadi manusia ditempatkan di Taman Eden ini, di mana dipercayakan oleh Allah untuk menguasai apa yang ada di Taman Eden. Jadi Hawa dan Adam ini tidak bekerja sama sekali. Mereka itu hanya sekedar makan, memberikan nama kepada hewan-hewan yang ada maupun kepada buah-buah yang ada. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian 3 ini, di mana kita tahu bahwa Allah memberi suatu peringatan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia yang berada di Taman Eden. Jadi di dalam Kejadian 1 itu sampai dan Kejadian kedua situ, di mana Allah berfirman dan Allah menetapkan manusia itu di Taman Eden, di mana juga Allah sudah
mewarningkan kepada manusia yang ada, di mana jangan engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Jadi ada satu pohon buah yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Jadi selain buah itu semua boleh dimakan, karena dikatakan jika engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, maka engkau akan mati. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada Adam, di mana dia berbicara langsung kepada Adam supaya jangan sampai Adam memakan buah yang ada di taman. Jikalau Adam memakan buah yang ada di tengah taman, maka manusia akan mati. Jadi disinilah terjadi sesuatu di luar daripada pemikiran manusia yang ada, di mana ternyata ada suatu ular ataupun iblis yang berkeliaran di tengah-tengah taman, di mana dia menggodai Hawa sebagai manusia yang kedua yang diciptakan oleh Allah, di mana Adam adalah manusia pertama dan Hawa adalah manusia yang kedua. Disitulah terjadi dialog antara iblis dengan Hawa yang ada, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, jika engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, engkau akan mati. Tetapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan yang ada, di mana jika engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, bukan engkau akan mati, tetapi engkau akan sama seperti Allah. Inilah yang terjadi, di mana keinginan seorang Hawa ini yang sangat luar biasa. Dia ingin sama seperti Allah, dan ia memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah kepada manusia yang ada. Tak kala mereka memakan buah yang ada, maka disitulah kejatuhan manusia yang pertama, di mana mereka tidak mendengar akan perkataan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan perkataan ini hanya sekecil dari apa yang ada di dalam firman Tuhan yang ada, tapi akibat tidak dengar-dengaran sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan ini harus peka dengan suara Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri di saat kita melayani Tuhan, di mana kita saat berada, maupun firman Tuhan yang diucapkan oleh firman Tuhan oleh Allah maupun oleh hamba-hamba Tuhan tertentu, di mana kadang-kadang kita menghiraukan surat Tuhan yang ada maupun buatan-buatan yang ada, sehingga kita mengandalkan kekuatan dan kita terpengaruh dengan keadaan yang ada. Walaupun perkataan itu kecil apapun yang diwarningkan kepada saya dan saudara, tetapi kita harus tetap berhati-hati dan berwaspada seperti Hawa, di mana dia tergiur ingin sama seperti Allah. Siapapun tidak mau. Kalau kita ingin sama seperti Allah, ya pasti semua manusia yang ada di dalam dunia ini ya pasti ingin. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di firman Tuhan sudah dikatakan jangan engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, tetapi di saat engkau memakannya, engkau akan mati. Tetapi itulah iblis, dia memutarkan balik firman Tuhan, sehingga Adam Hawa memakannya, dan mereka jatuh di dalam dosa, dan mereka diusir dari Taman Eden yang ada. Kalau kita tahu, Taman Eden inilah satu taman yang sangat begitu indah, di mana penuh dengan kelimpahan. Adam dan Hawa itu tidak bekerja sama sekali, dan mereka itu istilahnya zaman sekarang istilahnya cuma tahu makan tidur. Tapi inilah suatu warning yang diberikan kepada saya dan saudara di akhir zaman ini, di mana kita harus tetap berwaspada, karena kita tahu iblis tak akan pernah tinggal diam. Dia tahu Allah ataupun Yesus Kristus yang akan datang kedua kali itu sudah tidak lama lagi, sehingga dia akan menarik dan akan menggoda malaikat-malaikat pun di surga sepertiga akan ditarik. Dan kita, orang-orang yang ada dalam dunia ini, akan tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang ada, yang diberikan oleh iblis kepada saya dan saudara, supaya kita jatuh di dalam dosa. Di mana kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 yang ke 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah ketiga keinginan yang ditawarkan oleh iblis kepada saya dan saudara di akhir zaman ini. Mungkin tawaran yang ditawarkan oleh iblis pada waktu Adam dan Hawa itu beda dengan tawaran yang akan ditawarkan oleh iblis dengan saya dan saudara di akhir zaman ini. Karena
Iblis tahu kelemahan saya dan saudara. Walaupun kita di akhir zaman ini memang akan dipakai luar biasa oleh Tuhan, tetapi iblis akan coba menyodorkan kita dengan berbagai cara, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-16 dan ke-17 ini, yaitu keinginan inilah yang akan terjadi dan akan kita merasakan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan akan termudah terpengaruh kalau kita tidak punya Roh Kudus di akhir zaman ini, karena kita tahu kita sudah berada di zaman anugerah di mana pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Jadi kita harus ada Roh Kudus supaya kita terlindungi dari kuasa-kuasa gelapan yang ada. Saat ini kita memang berperang dengan kuasa-kuasa gelapan yang ada. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, maka kita akan mudah terpengaruh. Dan iblis sudah menyodorkan ketiga itu, keinginan tubuh, keinginan mata, dengan kesombongan. Ketiga keinginan inilah yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus berwaspada, apalagi seorang hamba Tuhan, di mana jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita masuk di dalam dosa, kita terpengaruh. Karena apa? Sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, mereka mencampur baukan dengan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran daripada akal-akal pikiran manusia, dengan pengajaran-pengajaran daripada setan-setan yang ada. Sehingga bukan berdosa secara pribadi ataupun berdua, tetapi secara umum yang ada. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka terjadilah suatu persinahan di mana kita jatuh di dalam dosa secara bersamaan, berkelompok. Jadi hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan itu akan mendengar dan melakukan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, malah jatuh di dalam dosa. Maka itu keinginan tiga inilah yang sudah disodorkan oleh iblis di dalam dia ini, yaitu keinginan daging, yaitu soal berbicara tentang makanan, di mana juga bertentang keinginan kita sebagai sebuah anak-anak Tuhan. Seringkali apa yang terjadi, kita seringkali itu menjualkan anugerah Tuhan dengan hal-hal berbicara tentang makanan juga, di mana kita juga bisa melihat juga banyak sekali anak Tuhan jatuh dengan keinginan-keinginan itu, memandang perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Keinginan-keinginan dunia ini membuat mata anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan ini jatuh di dalam dosa dengan kesombongan yang ada, di mana seringkali kita yang tidak punya apa-apa, di saat kita sudah punya sesuatu, berkat-berkat ataupun istilahnya dalam pekerjaan kita sudah punya keuangan yang begitu melimpah, seringkali kita lupa dan kita seringkali menjadi sombong di pemandangan mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu, karena Tuhan menjadi perlawanan bagi saya dan saudara. Kalau kita menjadi sombong, maka Tuhanlah akan menjadi lawan kita. Maka itu berwaspadalah dan berhati-hatilah di akhir zaman ini, karena iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan cuma mengganggu kita dan akan menawarkan kita dengan berbagai cara. Mungkin Adam pada waktu dan Hawa itu jatuh di dalam dosa karena tidak tinggal dengar-dengaran, tapi kita akan jatuh dengan keinginan-keinginan yang ada, yaitu seperti yang sudah katakan dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 ini. Jangan sampai ketiga keinginan ini ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan ini, harus berhati-hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, di mana dalam Kejadian 3 ini, maka Tuhan Allah berseru akan Adam dan katanya, di manakah engkau? Jadi di saat mereka sudah tahu bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa, di mana kemuliaan Adam dan Hawa hilang. Waktu dulu mereka penuh dengan kemuliaan, waktu mereka telanjang, di sana ada kemuliaan, mereka tidak merasa malu. Tetapi di saat mereka jatuh, maka mereka sudah menyadari bahwa mereka sedang telanjang. Sehingga itulah yang terjadi. Sehingga Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden yang ada. Dulu mereka tidak bekerja, sekarang mereka bekerja karena mereka sudah berbuat dosa. Mereka bekerja keras. Dulu Adam hanya tahu makan dan Hawa juga begitu, seperti saya dan saudara. Mungkin di saat saya dekat dengan Tuhan, kita berlimpah dengan kelimpahan berkat-berkat daripada Tuhan. Di saat kita jatuh dan saat kita berbuat kesalahan dan dosa, maka berkat-berkat dari Tuhan itu akan terhalangi. Maka kita tidak akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang sangat seperti sedia kala kita menerima. Di mana saat kita berbuat dosa, maka berkat itu akan menghambat dalam pekerjaan kita, maupun dalam usaha kita, maupun di dalam rumah tangga kita. Maka itu pada saat malam hari ini, marilah kita berwaspada dan berhati-hati dalam keadaan ini. Semakin hari semakin penuh dengan gelora,
Maka itu jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan yang ada, karena kita tahu dunia semakin hari semakin jahat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Persiapkanlah diri kita, di mana hati kita, kehidupan kita ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah sehari semakin dekat dengan Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan dan kita mempertahankan firman Tuhan, maka janji Tuhan kepada saya dan saudara yaitu keselamatan yang kekal selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara, tapi surga adalah tempat kita yang sebenarnya. Asalkan kita mau tetap setia dan melakukan firman Tuhan dan bertahan firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota keselamatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan, penyampaiannya kurang sempurna, tetapi bila firman Tuhan yang sempurna selalu menyempurnakan firman-Nya, kita akan masuk lebih dalam lagi, kita menyembah di dalam doa dan kebenaran. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang begitu baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di saat malam hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu masih jauh, masih banyak kekurangan, kelemahan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kembalikan kesehatan, kekuatan, pakailah kami selalu dimanapun kami melangkah dan berada ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami sampaikan ini menjadi suatu ya Tuhan, tolak ukur buat kami, di mana kami mau dibentuk, diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yang mendengar firman-Mu menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Diberkati selalu di dalam segala apa yang kami kerjakan. Pelayanan di tempat ini diberkati selalu, hamba-Mu bersama keluarga yang ada diberkati selalu, maupun jemaat yang ada diberkati selalu ya Tuhan. Di saat kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, saatnya Tuhan kami akan masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Engkau di dalam doa dan kebenaran. Biarlah Tuhan, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan di dalam doa dan kebenaran. Roh daripada kami ya Tuhan disambungkan roh daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa menyembah Engkau dengan benar. Ada kuasa gelap yang cuma ingin mengganggu penyembahan kami Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan berkuasa kini lagi sekian lain. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyembah Engkau di dalam doa dan kebenaran dan mengangkat suatu pujian. Haleluya, haleluya. 12. Haleluya, 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 haleluya. Glory to you, haleluya, glory to you, I begin to live in you, seeking to love you, seeking to love you, living in love, seeking to love you, love, I begin to love you. I live in life, seeking love, living in
Life is the Lord with you. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat malam hari ini kami bersyukur walaupun kami tidak mendengar suara-Mu, tetapi kami akan percaya Tuhan Engkau hadir dalam tengah-tengah ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Engkau selalu memakai kami selalu ya Tuhan, menjadikan kami garam terang, menjadi saksi dimanapun kami melangkah dan berada. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan yang selalu menerangi kehidupan kami Tuhan, di mana kami yang sudah jauh daripada Engkau, Kau tarik ya Tuhan, agar kami lebih dekat dan lebih setia dan lebih bersungguh-sungguh dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan tempat ini ya Tuhan, terutama juga ya Tuhan hamba-Mu Nathan bersama keluarga yang ada. Engkau memberkati pelayanan mereka ya Tuhan, memberkati ya Tuhan rumah tangga mereka Tuhan, apapun menjadi kerendahan mereka Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat Efrata yang ada ya Tuhan, maupun di sidang jemaat Efrata Gosen, dan memberkati juga ya Tuhan Ibu Gembala yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati segala pergumulan ya Tuhan. Engkau memberkati segala apapun yang menjadi kerenduan ya Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka tiap hari ya Tuhan, Engkau adakan selalu. Curahkanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, terutama di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat yang ada dalam segala usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati selalu ya Tuhan. Di saat mereka menghadapi masalah, Engkau membuka jalan selalu Tuhan. Di saat mereka mengalami ya Tuhan sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Di saat apapun yang menjadi pergumulan mereka pribadi masing-masing Tuhan, Engkau selalu membuka jalan ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat malam hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan, memberkati kita segala bangsa yang ada ya Tuhan, terutama juga Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan kerja segala bangsa saat ini yang sedang dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan ini adalah suatu teguran buat kami, agar kami lebih setia, terutama ya Tuhan pimpinan-pimpinan yang ada lebih setia dan lebih bersungguh-sungguh dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pranatalan yang ada, yang sudah akan diselenggarakan tanggal 4 Desember oleh gereja Gespa Efrata maupun gereja Gespa Gosen yang ada ya Tuhan. Bila Engkau memberkati pelayanan yang ada Tuhan, Engkau membuka jalan ya Tuhan, terutama juga ya Tuhan tempat ibadah nanti Natalan yang ada, Kau tutup bungsul kuasa daripada Engkau ya Tuhan, sehingga Natalan itu bisa berjalan dengan baik, diberikan cuaca yang baik ya Tuhan, terutama juga ya Tuhan apa yang dibutuhkan ya Tuhan, dana-dana ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah siapkan semua ya Bapak. Orang-orang yang terlibat maupun panitia yang terlibat ya Tuhan, biar Engkau menjamah mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan, mereka hanya melakukan memandang kepada Engkau. Mereka hanya ingin memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Bukan manusia yang ditinggikan, tetapi Engkau Allah yang harus ditinggikan ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan tutup ibadah kami pada saat malam hari ini, dan kami serahkan kepada hamba acara selanjutnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan berakhirnya ibadah kami pada saat hari ini, kami rindu hidup kami ini diberkati dengan anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu layakan kami Tuhan, sempurnakanlah pelayanan ibadat kami pada saat malam hari ini, dan kami percaya, kami terlalu yakin Engkau sudah memberkati kami semua. Terlebih kami boleh belajar dan telah diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa di sorga,
oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari hambanya Pendeta Muda Marleon Manusama, dan kita boleh diberkati, diingatkan lewat firman Tuhan betapa pentingnya kehidupan kita ini harus memiliki karakter sifat yang dengar-dengaran, sebab kita sudah tahu rahasianya bagaimana secara rohani kita boleh mengalami Taman Eden yang berbicara tentang kesenangan. Ya, bagaimana kita boleh bertatap muka dengan Tuhan itu berbicara penyembahan dalam roh dan kebenaran, yang kita boleh rasakan lewat berkat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui karunia roh. Maka kita harus senantiasa menjaga hidup kita lewat karunia nubuatan, lewat firman Tuhan. Kita harus dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa, ya, yang tampaknya sudah jatuh dalam dosa, akhirnya kehidupan kita sembunyi-sembunyi. Ya, Tuhan tidak suka ya kehidupan orang percaya yang sembunyi-sembunyi. Kita sebagai orang-orang terang, maka perbuatan kita pun, kebaikan kita pun harus secara terang-terangan. Terlebih menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam menjalankan praktek ibadah, praktek kegiatan rohani harus terang-terangan. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya saudara sekalian yang menyaksikan dari rumah juga diberkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan sempurna. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa minggu depan. Kalau Goshen kami mengadakan sebulan itu 2 kali, minggu ganjil ya, minggu pertama dan minggu ketiga. Maju terus di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kepada Kristus, supaya kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Salam buat keluarga di rumah. Selamat malam.